Daerah aliran sungai adalah suatu bentang lahan yang dibatasi oleh punggung bukit pemisah aliran yang menerima, menyimpan dan mengalirkan air hujan melalui jaringan sungai dan bermuara di satu putusan di sungai utama menuju danau atau laut. Seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam das-das, setiap das terbagi habis ke dalam subdas. Das sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam kehidupan kita, das dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik, irigasi, industri, pertanian, perikanan, dan wisata. Di Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Subdas Lahumbuti dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pengairan sekitar 1089 hektar sawah yang ada di kecamatan itu. Masyarakat di sana mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan, tentu saja berkat adanya subdas itu. Namun saat ini para petani dirundung kekhawatiran. Pasalnya sumber pengairan mereka debitnya semakin berkurang. Salah seorang petani bercerita beberapa tahun lalu saat sumber air masih melimpah, hasil panen setiap hektar mencapai 50 karung. Sekarang hasil panen mengalami penurunan. Apalagi saat musim kemarau, pengairan sawah terpaksa menggunakan sistem gilir akibat keterbatasan air. Hal itu tentu saja mempengaruhi kuantitas panen. Maksudnya airnya itu mudah banget, baru sekarang itu sulitnya. Kemungkinan pengaruh dari airnya kurang, dan itu bisa mempengaruhi hasil panen di sini juga, karena misalnya air di gilir itu yang dekat di saluran bisa untuk mengairi, kalau yang bagian di ujung-ujung itu airnya jelas kurang dan itu mempengaruhi hasil panen juga. Untuk semuanya dapat itu bisa dilakukan dengan secara bergilir. Mulai musim ini baru kita bergilir. Kalau tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, mungkin 10 tahun ke depan ya sawah tinggal kenangan saja. Nah, contohnya saja ini kolam, dulunya berlumpur, sekarang sudah berpasir karena pasir yang hanyut. Ya sebetulnya dilarang, tapi namanya masyarakat ya itulah. Sebetulnya sudah dilarang kemiringan 45 derajat berapa itu sudah dilarang, tapi apa namanya masyarakat sulit kita anutkan. Ya itu melarang operasi penanggulangan penebangan liar. Ya saya sering operasi, ada penyuluhan dari kehutanan, dari polsek biasa operasi juga. Tapi namanya ya itu. Pemerintah memang pernah mengumumkan surplus beras. Hal itu terjadi karena percetakan sawah baru bukan berasal dari sawah-sawah yang telah ada. Namun sampai kapan percetakan sawah baru terus dilakukan? Seluas apapun lahan persawahan, jika tidak ada sumber air maka tidak ada artinya. Kondisi Subdas Lahumbuti di Abuki memang mengalami kritis. Catchment area atau daerah tangkapan air Subdas ini mengalami degradasi atau kerusakan yang disebabkan beberapa faktor, seperti illegal logging, perambahan hutan, penggunaan lahan yang tidak terkontrol dan tidak konservatif. Selain persediaan air semakin menipis karena kurangnya vegetasi yang dapat menampung air hujan, aktivitas itu juga menimbulkan sedimentasi yang tinggi. Hal itu dapat dilihat dari bendungan Asolu yang dibangun di Subdas itu semakin dangkal. Akibatnya bendungan tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam mengairi persawahan petani.
itu ada tanda bahwa sedimentasi itu cukup besar di Konawe. Ya, dia akan terus berlangsung dikala pengguna lahannya tidak terkontrol dengan baik, dikala kondisi hutannya tidak terjaga, penyebaran demokrasinya juga sangat tidak terkontrol. Artinya dia banyak masyarakat yang mungkin di daerah sepanjang sungai, terus banyak kawasan hutan yang dirambah, dibuka untuk pemukiman dan sebagainya. Ya, itu yang terjadi. Ya, yang paling jelas dia banyak infrastruktur irigasi yang dirugikan karena sedimentasi itu. Contohnya adalah bendungan. Kita bisa melihat fungsi bendungan-bendungan yang ada di Konawe itu untuk berapa tahun. Sekarang sudah kayak apa kondisinya? Kita contohnya bendungan Abuki ya, yang dia ada subdas Lawang Putih. Subdas Lawang Putih adalah subdas yang masuk dalam wilayah das Konawe. Itu kita bisa lihat sedimentasinya begitu tinggi kan. Bahkan debit airnya pun juga berkurang, gitu kan. Itu satu. Kedua, dampak sedimentasi itu ke lambat laun, kalau itu berjalan terus akhirnya akan membentuk delta di bagian hilir di Muara Poharanya. Jika hal itu terus berlanjut, para petani akan kesulitan mengolah sawahnya. Konflik internal karena memperebutkan air berpotensi terjadi di kalangan mereka. Krisis pangan pun menjadi ancaman. Itulah yang terjadi jika DAS tidak terkelola dengan baik. Tumpang tindihnya kewenangan kelembagaan pemerintah masih menjadi persoalan dalam pengelolaan DAS. Kesadaran warga dalam menyelamatkan sumber daya hutan dan lahan juga masih rendah. Sebelum terlambat, lembaga pemerintah yang terlibat langsung dalam pengolahan DAS, yaitu BPDAS, Dinas Kehutanan dan Dinas PU, harus mengambil kebijakan pengelolaan DAS terpadu dengan melibatkan para stakeholder. Pengelolaan DAS akan mempengaruhi keadaan ekonomi, dampak sosial, dan kerusakan lingkungan. Masyarakat yang memanfaatkan DAS secara langsung maupun yang tidak memanfaatkannya secara langsung juga harusnya menyadari bahwa peranan DAS sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu, pengelolaan DAS sangat penting dilakukan. Bagaimana kita semua punya konsen terhadap penanganan ekosistem DAS itu sendiri. Jadi bukan hanya satu institusi atau dua institusi, tapi semua institusi, semua stakeholder harus duduk bersama untuk membahas bagaimana mereka membangun, tapi juga memperhatikan aspek-aspek kelestarian ekosistem DAS itu sendiri tentunya. Nah, untuk itu kan langkah-langkah yang dilakukan BPDAS Ampara ke depan, kita ingin mengajak semua stakeholder untuk duduk, marilah kita susun rencana pembangunan bersama lah. Rencana pembangunannya misalnya rencana pembangunan dinas pertanian kayak apa, dinas perkebunan kayak apa, terus dinas pertambangan kayak apa. Marilah kita analisis bersama-sama efeknya terhadap DAS itu kayak apa. Nah, sebaiknya kayak apa sih Mbak untuk jaga DAS untuk ketahanan pangan Sultra.